Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sebentar lagi, Timnas Indonesia U23 melakoni laga krusial saat menghadapi Makau di laga kedua kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih kepala Garuda Muda akan mencoba memperbaiki strategi serangan. Namun pertanyaannya, mampukah kali ini anak asuh Gerald Vandenberg meraih kemenangan? Jelang menghadapi Makau dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23, Tim Nasional Indonesia Muda kembali menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Jumat malam. Dalam latihan ini, pelatih kepala Gerald Vandenberg mencoba memperbaiki strategi serangan Garuda Muda. Ia juga berusaha untuk mempertajam penyelesaian akhir pasukannya setelah gagal mencetak gol ke gawang Laos. Vandenberg berharap anak asuhnya tidak menganggap remeh Makau yang baru saja digunduli Korea Selatan. You know, the most important in the game is that players start thinking. They start thinking themselves. They have to use the space and and it had to do with distance. Distance is important, so they had to. I'm not on the pitch; they are on the pitch, but they had to feel what they need to do. And we talk a lot about it, and we train a lot about it. But if there is a game, you need to play without pressure. You need pressure for yourself. Pertandingan Tim Nasional Indonesia U23 melawan Makau akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Dan bagaimana antusiasme para pendukung supporter Timnas U23 Garuda Muda? Kami akan langsung tanyakan kepada Iman Fajar yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Iman. Ya, selamat malam Vena, Widi dan juga pemirsa. Seperti inilah situasi terkini dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang akan menjadi tuan rumah dari laga Indonesia U23 menghadapi Makau dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana sejumlah supporter sudah mulai mendatangi kawasan stadion, di mana pertandingan ini kick-off-nya akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan bicara soal pertandingan ya pemirsa antara Indonesia melawan Makau, ini pelatih dari Timnas Indonesia Gerald Vandenberg juga menargetkan ini wajib menang atas Makau. Karena memang di laga terakhir melawan Laos, laga pertama ya, ini Indonesia harus ditahan imbang oleh Laos dengan skor 0-0. Dan untuk menjaga asa agar dapat lolos kepada Piala Asia U23 yang akan berlangsung tahun depan di Arab Saudi, Indonesia harus memenangi setidaknya 2 laga terakhir melawan Makau dan juga melawan Korea Selatan. Dan bicara lawan-lawan Indonesia di grup J dalam kualifikasi Piala Asia U23 ini, Indonesia tergabung bersama dengan Laos, Makau, dan juga Korea Selatan. Dan tadi sore juga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga telah dilangsungkan pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Laos yang dimenangi oleh Korea Selatan dengan skor cukup telak 7-0. Tentunya ini menjadi salah satu catatan juga ya bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang, karena memang di 2 laga terakhir ini antara melawan Makau dan juga melawan Korea Selatan, Indonesia ini wajib hukumnya untuk menang untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi. Karena untuk saat ini berarti dengan hasil tadi sore, Korea Selatan memuncaki klasemen grup J dengan poin 6, sementara Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 1 dari 1 pertandingan, disusul oleh Laos dan juga Makau. Dan jika Indonesia menang dalam pertandingan melawan Makau hari ini, maka nantinya Indonesia akan mengumpulkan poin 4 dan tetap berada di peringkat kedua. Dan untuk memastikan Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya ataupun juga lolos ke Piala Asia U23 tahun depan, Indonesia juga harus mengalahkan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang untuk memastikan diri dapat lolos ke Piala Asia U23. Karena dengan Indonesia lolos menghadapi Korea, nantinya Indonesia akan memiliki 7 poin, sementara Korea 6 poin. Dan tentunya Indonesia harus sapu bersih di 2 laga terakhir antara Makau dan juga Korea Selatan.
Sementara dari segi permainan sendiri juga Coach Gerald van den Berg juga menekankan kepada para pemainnya untuk lebih percaya diri, terutama untuk mencetak gol. Karena kalau kita lihat bagaimana timnas U23 Indonesia ini dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana juga di turnamen sebelumnya di ASEAN Championship U23 di Jakarta beberapa bulan lalu juga Indonesia masih kesulitan untuk mencetak gol. Tentunya lini depan ini menjadi PR tersendiri bagi jajaran pelatih dari Coach Gerald van den Berg dan juga staf pelatih lainnya untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas dari timnas Indonesia U23. Jadi ini juga menjadi PR tersendiri bagi Jess Raven, Hock Caraka, dan juga Rafael Strijk yang juga menjadi pemain yang juga baru bergabung dalam turnamen kali ini di bawah asuhan Gerald van den Berg. Dan kita bicara bagaimana timnas Indonesia kiprahnya di Piala Asia U23 pada tahun lalu juga cukup berprestasi hingga mencapai semifinal. Bahkan Korea Selatan pun juga saat itu berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin apabila Indonesia memenangi 2 pertandingan terakhir ini. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Tidak ada yang tidak mungkin, tentu saja kita harapkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.